Halo semua, balik lagi bersama saya Devri, masih di channel Devri SEO. Kali ini saya akan coba bahas ya tentang bagaimana cara belajar SEO yang efektif untuk pemula. Ya karena belakangan ini banyak sekali pertanyaan yang masuk nih, Mas Devri, gimana sih cara belajar SEO yang efektif? Kemudian materi apa dulu nih yang harus saya pelajari? Apakah dari mulai backlink ya, ataukah dari pembuatan konten, ataukah dari pembuatan website atau belajar coding atau seperti apa? Nah, itu yang akan coba saya bahas di sini ya. Saya juga akan coba ceritakan bagaimana sih awal pertama kali saya belajar SEO di tahun 2012-2013 ya, hingga saya sampai bisa seperti saat ini. Kemudian dari tahun 2015 saya mulai mengajar ya, sampai tahun 2023 ini juga masih mengajar di program kursus SEO. Seperti apa sih proses belajarnya ya? Seperti apa sih cara belajarnya sehingga di program kursus SEO banyak peserta yang berhasil ya membawa website mereka masuk halaman satu Google. Bahkan ada yang beberapa mendapat pekerjaan di tempat-tempat yang cukup bagus. Kemudian ada beberapa pengusaha juga yang usahanya berhasil naik pesat ya ketika mereka mengoptimasi juga dengan teknik SEO ini. Itu yang akan coba saya bagikan di video kali ini. Oke, jadi kalau ditanya ya, bagaimana sih cara belajar SEO yang efektif untuk pemula? Ya mau tidak mau belajar SEO itu sistemnya harus praktek langsung. Jadi ini ya, percuma Anda belajar materinya itu kan beli e-course atau baca ya atau tonton video di YouTube, juga banyak yang membagikannya di video Devri SEO, juga di channel Devri SEO ini kan banyak ya materi-materi tentang SEO. Percuma Anda hanya menonton saja namun Anda sama sekali ya tidak mempraktekannya, tidak mempraktekkan teknik-teknik yang Anda pelajari tersebut. Karena kenapa ya? Karena materi ya dengan praktek biasanya akan menemukan beberapa kendala. Ya ada beberapa perbedaan lah biasanya, dan SEO ini kan juga terus berkembang. Maka dengan praktek terus ya sampai hari ini juga saya masih mempraktekkan ilmu-ilmu SEO dan terus upgrade ya, terus update perkembangan dari SEO ini. Nah, kalau Anda tidak praktek, ketika nanti sudah tonton, oh ya saya tahu nih, ya, oh caranya seperti ini, oh tekniknya seperti ini, tapi belum pernah praktek. Ketika Anda nanti disuruh praktek, Anda akan bingung, gimana ya kemarinnya? Istri saya, ya kalau Anda tanya SEO di secara materi ya, secara teknis, tanpa praktek nih maksud saya, dia tahu, dia bisa jawab. Misalkan konten yang bagus itu seperti apa sih? Ya cara posting konten itu seperti apa? Terus kemudian backlink itu seperti apa? Ya, dia tahu tuh, dia bisa jelaskan gambaran secara garis besarnya. Tapi istri saya ini belum pernah praktek. Dia tahunya dari mana? Karena dulu sering ikut saya ya, ketika saya ngajar, ketika saya ngisi seminar dan segala macam. Akhirnya dia pinter tuh. Tapi kalau misalkan disuruh praktek, coba nih optimasi website ini dari A sampai Z ya, dari awal sampai bisa website ini naik halaman satu Google. Itu nggak bisa sama sekali. Tetap perlu dibimbing lagi. Ya, jadi inti dari belajar SEO adalah praktek langsung. Ya, saya akan juga coba nanti jelaskan ya, gimana sih awal mula saya belajar, kemudian juga dari tahun 2015 ya sampai 2023 ini saya masih mengajar di program kursus SEO. Metode apa sih yang saya lakukan ya? Itu juga akan saya jabarkan. Oke, kita mulai dulu dari cara saya pertama kali belajar. Di tahun 2012-2013 ya, saat itu pertama kali saya mengenal SEO. Jadi saya buat sebuah blog. Dulu langsung ada tuh yang saya targetkan ya. Saya main blog di Jasa Anti Rayap. Oke. Nah, saat itu saya bekerja sama ya dengan salah satu teman saya bilang, dia udah bisnis jasa anti rayap duluan. Kalau misalkan saya bantu promosi gimana nih? Ya, saya dapat fee dan segala macamnya. Akhirnya saya bangunlah sebuah blog ini ya untuk mengoptimasi ya website bisnis jasa anti rayap ini. Ya, singkat cerita, 2-3 bulan ya websitenya atau blognya saya optimasi dan naik ke halaman satu Google. Akhirnya order mulai berdatangan ya, websitenya naik ke halaman satu Google, order mulai masuk. Nah, metode apa yang saya pakai saat itu? Tetap metodenya sama, yaitu praktek langsung. Ya karena dulu nggak ada mentor ya, nggak tahu mau belajar dari siapa. Saya belajar benar-benar otodidak. Ya ada baca ya dari internet, misalkan belajar SEO saya ketikkan, kemudian ada blog yang membahas tentang ini, itu langsung saya praktekkan di blognya. Oh konten harus seperti ini, saya praktekkan. Oh backlink harus seperti ini, saya praktekkan.
Oh, websitenya harus dimasukin coding ini, saya masukkan codingnya. Ya, saking tidak ada orang yang mengajar, saking tidak ada mentor, ya saya praktekkan semua tuh. Apa yang saya dapatkan dari internet. Ya zaman dulu nggak seperti sekarang ya. Sekarang ini lebih rumit lah SEO-nya. Kalau dulu masih terbilang jauh lebih mudah kalau saya katakan. Ya, alhamdulillah saat itu website saya berhasil masuk ke halaman 1 Google. Tapi yang jadi masalah, ketika saya belajarnya seperti itu, saat saya mau bangun blog kedua, ya itu saya bingung. Ya, ketika saya mau bangun website kedua atau blog kedua, mau mengoptimasi blog kedua, nah ini saya bingung nih, gimana ya kemarin kok website ini bisa naik? Karena benar-benar ya hanya ketemu materi apa di internet, saya praktekkan, ketemu materi apa di internet, saya praktekkan, dan ini terlalu buang banyak waktu, ya karena materinya tidak terstruktur. Akhirnya ketika saya mencoba di blog kedua, ya di website, waktu itu langsung ke website, saya mulai tuh merapikan, ya saya mulai catat, apa yang saya kerjakan saya catat, apa yang saya kerjakan saya catat, misalkan nggak berhasil itu langsung saya coret, oh teknik ini berhasil, saya checklist, teknik ini nggak berhasil, teknik ini berhasil gitu kan. Berhasil dalam artian mampu mendongkrak peringkat si websitenya ya. Sehingga jadilah materi yang sekarang nih yang saya ajarkan di program kursus SEO. Dan itu terus mengalami perkembangan ya. Sepanjang jalan ya, dari 2012-2013 sampai ke 2023 itu ada sekitar 10 tahunan. Itu saya upgrade terus materinya. Oh, yang ini udah nggak bisa nih, harus yang seperti ini sekarang. Ya saya update lagi. Intinya seperti itu. Itu pola saya belajar dulu. Jadi langsung praktek. Nah, kemudian bagaimana ketika di program kursus SEO, bagaimana metode belajarnya? Ini juga tetap sama. Di program kursus SEO yang saya adakan, ini juga sama ya, tetap praktek langsung di bisnis atau di website Anda. Sehingga banyak juga peserta ya yang benar-benar mengerjakan tugasnya, yaitu berhasil masuk halaman 1 Google ya saat pelatihan berlangsung. Websitenya sudah masuk halaman 1 Google. Jadi kami berikan materi ya, parsial materinya, dan semua materi itu harus dipraktekkan. Jadi materi A misalkan riset kata kunci ya, dia harus riset kata kunci untuk produk atau bisnisnya atau untuk topik pembahasan di websitenya. Dan materi itu akan saya koreksi ya untuk memastikan bahwa yang dikerjakannya ini sudah sesuai, sudah benar. Ya dengan metode seperti ini, alhamdulillah banyak juga peserta yang berhasil yang membuat website mereka masuk ke halaman 1 Google. Ya, kemudian kita bahas kalau misalkan saya mau belajar otodidak gitu kan ceritanya. Materi apa dulu nih yang harus saya pelajari Mas Dev? Oke, kalau misalkan Anda mau belajar otodidak ya, nggak ada mentor dan segala macam, jangan dulu ke backlink. Ya, biasanya kan gitu ya, oh belajar backlink aja nih, bikin website, kemudian buat satu artikel, tembak backlink. Ya itu udah teknik lama banget. Sekarang itu nggak seperti itu. Saya sendiri, kalau misalkan ada yang datang gitu ya, beda cerita ya program berbayar dengan program gratis. Kalau program berbayar, mungkin mereka karena merasa bayar ya, jadi kalau saya minta apapun itu langsung dikerjakan. Jadi program gratis ya yang pernah saya adakan, seperti dulu ada pesantren Laskar SEO, ya program gratis selama 1 tahun. Itu biasanya yang saya ajarkan ke mereka di awal adalah menulis. Ya, membuat tulisan ya, membiasakan mereka untuk bisa menulis rutin. Karena kenapa? Karena SEO saat ini ya pekerjaannya akan lebih banyak ke sini menulis. Aduh Mas, repot ya. Saya ini bisnis dan segala macam ya. Kalau misalkan Anda memang sudah punya dana, sudah ada modalnya, ya rekrut aja penulis. Nggak perlu repot. Atau bisa juga pakai jasa ya. Jasa penulis artikel kan sudah banyak. Di Laskar SEO juga ada jasa penulis artikel. Tapi ini bicaranya lebih ke yang nggak punya modal sama sekali gitu kan. Tapi mau belajar SEO dan belajarnya otodidak. Belajarnya apa dulu? Belajar ini dulu nih, nulis dulu. Sebelum Anda belajar yang lainnya, sebelum Anda menginvestasikan uang ya untuk membeli website misalkan, atau untuk membuat website. Karena membuat website juga kan berbayar ya, beli domain, beli hosting, beli template, ya beli tema, itu kan juga bayar. Jadi sebelum itu saya akan meminta mereka untuk belajar nulis dulu nih. Berapa lama ya? Waktu itu programnya 1 tahun, belajar menulis itu bisa sampai 1 bulan. Ya dari mulai sehari satu artikel 500 kata, kemudian saya naikkan lagi sehari 1000 satu artikel 1000 kata ya, kemudian saya naikkan lagi 1 hari 2 artikel 1000 kata, sampai sehari 3 artikel 1000 kata.
Kalau itu dia sudah bisa nulis rutin dengan tulisannya, ya kalau misalkan awal-awal tulisannya kurang bagus dan segala macam, nggak masalah, udah tulis aja terus. Nanti lama-lama juga tulisannya akan jadi bagus. Tapi tetap ya perlu dilihat lagi, direview lagi, atau misalkan kalau ada orang yang bisa Anda tanyakan, coba dong tolong nilai tulisan saya udah seperti apa, yang kurangnya apa. Itu akan lebih bagus. Ya, ini yang paling penting. Karena ketika Anda bisa teknik SEO dari A sampai Z, tapi Anda malas menulis, Anda tidak bisa menulis dan tidak punya dana ya untuk beli tulisan ya atau merekrut tim penulis, teknik SEO Anda nanti akan sia-sia. Ya, teknik SEO Anda akan sia-sia. Karena intinya sekarang adalah menulis. Bahkan website-website yang sudah naik ke halaman 1 Google pun beberapa kali saya uji coba. Coba nih nggak pernah posting artikel lagi selama 1 minggu gitu kan. Websitenya atau peringkatnya turun, walaupun turunnya nggak jauh ya, turun 1-2 peringkat. Tapi kalau terus tidak menulis, ya tidak ada postingan baru lagi, itu akan turun terus. Dan belakangan ini banyak sekali alumni ya yang ke kami ya bertanya gitu kan, curhat, Mas Devri, website saya turun nih, dulu padahal ordernya sudah banyak, begini, 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 begini. Sekarang karena saya udah tahu kebiasaan mereka tuh, oh udah banyak order, udah websitenya dicuekin aja, nggak bikin postingan baru. Saya cuma tembak begini, kapan terakhir kali posting artikel baru? Wow, berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu, ya wajar kalau websitenya turun. Dan ketika websitenya turun, mengembalikannya lagi itu butuh waktu. Jadi sebelum websitenya turun ya tetap harus diberi artikel. Jadi ini yang pertama ya. Kemudian selain menulis apa yang berikutnya? Nah, kalau dari versi saya adalah research keyword. Apalagi untuk Anda yang menggunakan SEO ya, pengen main SEO tuh untuk bisnis ya, mau mendapatkan uang gitu kan, riset keyword. Di riset keyword nantinya Anda bisa menganalisa ya, apakah sebuah bisnis ini bagus atau tidak nih kalau saya promosikan menggunakan SEO. Karena akan repot ya, ketika misalkan Anda nggak bisa riset keyword, tiba-tiba ada satu bisnis yang padahal bisnis ini nggak bagus kalau dipromosikan melalui SEO. Kemudian Anda optimize lah bisnis tersebut. Ya keywordnya ngasal gitu ya, yang ibaratnya kayaknya ini nih ya, hanya kayaknya gitu dari pemikiran Anda. Kemudian ada optimasi, website masuk halaman 1 Google karena ternyata volume pencarian di Google-nya tidak ada atau jelek ya, maka akan sia-sia, nggak akan ada order ya. Jadi ini dulu nih, ketika Anda bisa riset keyword, Anda bisa tahu bisnis apa yang bagus, terus kemudian bisnis tersebut dicari orang itu dengan kata kunci apa, kemudian Anda juga jadi paham harus menulis konten-konten tentang apa. Oke, jadi yang kedua adalah kemudian yang berikutnya adalah yang belajar apalagi nih, website, buat website. Sebenarnya kalau ini sih pilihannya, Anda bisa belajar buat website atau ya Anda bisa beli juga sih sebenarnya. Minimal Anda tahulah website seperti apa sih yang bagus untuk SEO. Jadi Anda bisa perbaikinya nanti. Ya, jadi buat website atau Anda belajar ya cari tahu website seperti apa sih yang mudah masuk halaman 1 Google atau website seperti apa sih yang diinginkan oleh Google. Ya, nanti bisa Anda perbaiki juga. Ya, nggak perlu belajar coding juga karena sekarang ini ada WordPress ya. Anda bisa pakai WordPress, tinggal install aja, itu juga cukup mudah. Oke, kemudian yang berikutnya apalagi Mas Devri setelah kita belajar menulis, tadi udah bisa nih nulis nih sehari 3 misalkan atau sehari 1 juga udah lumayan lah. Kemudian riset keyword juga udah bisa. Buat website juga sudah oke lah, atau saya nggak mau belajar buat website, saya mau beli aja, yang penting saya tahu website seperti apa nih yang bagus sehingga nanti bisa minta ke developernya gitu kan. Oke, berikutnya adalah belajar posting ya, posting artikel SEO ya, jadi posting artikel sesuai dengan standar SEO-nya. Oke ya, posting artikel sesuai dengan standar SEO-nya. Nah, ini yang paling penting kalau menurut saya, karena ketika Anda bisa posting artikel sesuai dengan standar SEO, maka selesai urusan Anda. Ya, beberapa kali saya katakan di live ya, bahwa sekarang ini banyak klien-klien baru yang masuk ke kami, ya hanya kita risetkan keywordnya, kemudian websitenya kami sesuaikan dengan keinginan Google saat ini, kemudian hanya buat artikel SEO aja, posting rutin, itu udah naik tuh. Ya, peringkatnya sudah naik ke halaman 1 Google, kecuali kata kunci yang persaingannya cukup tinggi, itu beda cerita. Nah, terakhir ya, setelah Anda bisa ini ya, barulah yang terakhir Anda belajar si namanya backlink. Nah, ini terakhir aja nih. Karena kenapa? Karena juga di banyak kasus backlink juga
ya sudah bermasalah. Ya nanti juga saya ada sebuah cerita mungkin di next video ya. Jadi kemarin ada salah satu orang yang japri saya juga nggak kenal sih sebenarnya. Katanya beli backlink, saya pikir tadinya beli backlink di Laskar, ternyata bukan. Beli backlink ya jutaan, websitenya bukan yang naik malah drop katanya. Backlinknya backlink macam-macam. Nah, ini juga agak-agak beresiko jadi kalau backlink ini. Jadi kalau saran saya backlink ini adalah ya jalan terakhir aja. Karena di Xiaomi tadi ya beberapa kali ya klien masuk tanpa backlink pun bisa masuk ke halaman satu Google. Kecuali tadi ya klien-klien dengan yang oh saya mau kata kuncinya ini mas, kata kunci yang super tinggi, itu beda cerita. Nah jadi inilah ya yang saya lakukan ya ketika saya belajar SEO pertama kali dulu. Kemudian dan yang saya lakukan ketika ada murid ya yang masih pemula, dia mau belajar SEO, intinya adalah yang penting mau praktek. Dan banyak juga peserta-peserta yang gagal ya, belajar ilmunya sama, yang saya ajarkan sama, pengajarnya sama saya, tapi karena dia tidak mau praktek langsung ya atau mungkin kesibukan dan segala macamnya akhirnya tidak dipraktekkan, ya tentu websitenya juga nggak bisa masuk ke halaman satu Google. Jadi kunci dari belajar SEO saat ini adalah praktek langsung. Nah, jika Anda ingin dibimbing langsung ya selama 1 bulan, praktek langsung nih dalam belajar SEO, silakan Anda bisa mengikuti program kursus SEO. Nanti linknya akan saya sisipkan di deskripsi YouTube atau di bawah video ini. Terima kasih, like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.